Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Novia Asti Rahayu. Saya dari program studi kesehatan masyarakat Universitas Baitur Rahmah dengan nomor pokok mahasiswa yaitu 20 170 12 0004. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang epidemiologi penyakit tidak menular. Ada 4 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu menjelaskan tentang stepwise penanggulangan penyakit tidak menular. Stepwise untuk penanggulangan penyakit tidak menular. Unsur-unsur surveillance penyakit tidak menular. Surveillance epidemiologi adalah kegiatan analisis secara sistematis dan terus-menerus terhadap penyakit atau masalah-masalah kesehatan tersebut agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan data, pengolahan, dan penyebaran informasi epidemiologi kepada penyelenggara program kesehatan. Surveillance penyakit tidak menular tersebut merupakan analisis terus-menerus dan sistematis terhadap penyakit tidak menular dan faktor resiko untuk mendukung upaya pemberantasan penyakit tidak menular. Kegiatan surveillance dapat berjalan dengan baik karena adanya unsur-unsur yang mendukung. Unsur tersebut merupakan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Adapun unsur-unsur tersebut yang pertama yaitu pencacatan kematian. Pencacatan kematian tersebut dilakukan di tingkat desa, dilaporkan ke tingkat kecamatan dan puskesmas. Lalu selanjutnya dilaporkan ke kabupaten daerah tingkat 2. Pada beberapa daerah tertentu yang memandikan mayat berperan dalam melaporkan kematian tertentu di desa-desa. Yang kedua yaitu laporan penyakit. Unsur ini penting untuk mengetahui distribusi penyakit menurut waktu, apakah musiman atau siklus. Dengan demikian dapat diketahui pula ukuran endemis suatu penyakit. Bila terjadi lonjakan frekuensi penyakit melebihi ukuran endemis, berarti terjadi kejadian luar biasa pada daerah atau lokasi tertentu. Yang ketiga yaitu laporan wabah. Penyakit tersebut terjadi dalam bentuk wabah, misalnya keracunan makanan, influenza, demam berdarah, dan lain-lain. Laporan wabah dengan distribusi penyakit menurut waktu, tempat, dan orang atau penting artinya untuk menganalisis dan menginterpretasikan data dalam rangka mengetahui sumber dan penyebab wabah tersebut. Yang keempat yaitu pemeriksaan laboratorium. Laboratorium merupakan suatu sarana yang penting untuk mengetahui kuman penyebab penyakit menular dan pemeriksaan tertentu untuk penyakit-penyakit lainnya. Yang selanjutnya yaitu penyakit kasus. Penyelidikan kasus dimaksudkan untuk mengetahui mayat alamiah penyakit yang belum diketahui secara umum yang terjadi pada seorang atau lebih individu. Dan yang terakhir yaitu penyelidikan wabah atau kejadian luar biasa atau KLB. Bila terjadi lonjakan frekuensi penyakit yang melebihi frekuensi biasanya, maka perlu diadakan penyelidikan wabah pada tempat di mana bila diadakan analisis data sekunder dapat diketahui terjadinya peningkatan kasus. Untuk itu, diperlukan diagnosis klinis dan laboratoris di samping penyelidikan epidemiologi di lapangan. Baiklah, pada poin kedua, saya akan menjelaskan langkah-langkah pada stepwise penanggulangan penyakit tidak menular. Ada beberapa langkah-langkah surveillance pada risiko penyakit tidak menular dilakukan dengan sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan data. Data dikumpulkan dari hasil survei seperti puskesmas, SDKI, Posbindu, penyakit tidak menular, dan survei rutin yang lain yang merupakan data agregat atau kelompok. Yang kedua, data dikumpulkan menggunakan sistem informasi yang sudah ada seperti sistem informasi manajemen penyakit tidak menular. Selanjutnya ada pengolahan dan analisis data. Pengolahan analisis data dilakukan dengan bantuan software sistem informasi manajemen penyakit tidak menular atau dengan software lain seperti Microsoft, Excel, SPSS, dan lain-lain. Data yang diolah adalah faktor risiko penyakit tidak menular yang menghubungkan jumlah sampel atau penduduk di suatu wilayah. Selanjutnya,
Produk pengolahan dan analisis berupa prevalensi faktor risiko penyakit tidak menular yang bersumber dari Riskesdas dan SDKI antara lain yang pertama prevalensi perokok aktif, yang kedua prevalensi obesitas sentral, dan yang terakhir prevalensi kurang konsumsi sayur dan buah. Yang selanjutnya, interpretasi data. Hasil analisis diinterpretasi berdasarkan situasi di suatu wilayah. Apakah prevalensi menunjukkan besaran masalah faktor risiko penyakit tidak menular di suatu setempat dan menghubungkan dengan data lain seperti demografi, geografi, gaya hidup atau perilaku, dan pendidikan. Selanjutnya ada diseminasi informasi, yaitu hasil-hasil analisis dan interpretasi dibuat dalam bentuk laporan atau presentasi. Diseminasi informasi ditunjukkan kepada seluruh stakeholder yang terkait seperti jajaran kesehatan, LSM, profesi. Untuk jajaran kesehatan, khususnya Dinas Kesehatan Informasi akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pengadilan penyakit tidak menular serta evaluasi program. Pada poin ketiga, saya akan menjelaskan tentang masalah-masalah dalam penanggulangan penyakit tidak menular serta contohnya. Contoh masalah dalam penanggulangan penyakit tidak menular yaitu permasalahan yang dihadapi kader pos binaan terpadu penyakit tidak menular. Kader Posbindu merupakan agen perubahan terdepan dalam pencegahan dan pengandalian penyakit tidak menular. Permasalahan muncul antara lain yang pertama yaitu kurangnya tenaga kerja kader, yang kedua keterbatasan variasi pemeriksaan, yang ketiga antusiasme masyarakat yang berbeda. Kekurangan tenaga kerja kader juga mengakibatkan munculnya permasalahan lain, yakni peran ganda kader sebagai kader Posbindu penyakit tidak menular dan kader Posyandu serta adanya ketidakseimbangan intensif yang diterima kader dengan beban kerja yang dimiliki. Selanjutnya, pada poin keempat, saya akan menjelaskan tentang contoh tantangan dalam stepwise penanggulangan penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular menjadi penyebab utama kematian, penyakit, dan kecacatan yang di sebagian besar negara di dunia. Contohnya tantangan penyakit tidak menular selama pandemi COVID-19 saat ini. Orang yang komorbid penyakit tidak menular dan faktor risiko metabolik, perilaku, dan lingkungan sangat rentan terhadap penularan COVID-19 dan dapat mengakibatkan risiko penyakit parah serta kematian akibat COVID-19 tersebut. Yang kedua, pandemi COVID-19 tersebut sangat mengganggu akses dan layanan kesehatan bagi penyandang penyakit tidak menular seperti layanan diagnostik, pengobatan, rehabilitas, dan relatif. Selanjutnya, tindakan pembatasan atau misalnya lockdown bagi sebagian orang dapat meningkatkan faktor risiko perilaku pada penyakit tidak menular seperti kurangnya aktivitas fisik, pada pola makan yang tidak sehat, dan konsumsi alkohol. Selanjutnya, tekanan pada bagian kesehatan kemungkinan akan meningkat dalam jangka panjang setelah pandemi berakhir dan kemungkinan dikarenakan peningkatan komplikasi kardiovaskular dan pernapasan di antara para penyintas COVID-19. Yang terakhir yaitu perhatian publik dan politik pada pandemi di berbagai tempat mengakibatkan kesulitan dalam mempertahankan intervensi pencegahan populasi untuk penggunaan tembakau, konsumsi alkohol yang berbahaya, diet yang tidak sehat, dan kurangnya aktivitas fisik. Itulah keempat poin yang barusan saya jelaskan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Kepada Bapak dosen pengampu saya mohon ampun. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.